Timnas U17 Indonesia tambah 6 pemain diaspora. Sintayong kehilangan 9 pemain Timnas Indonesia U23. Prestasi mentereng Dirtek baru PSSI. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Banjarmasin menjadi kota selanjutnya yang menggelar seleksi Timnas Indonesia U17. Seleksi yang digelar di markas Barito Putra tersebut diikuti oleh 141 talenta muda tanah air. Dikutip dari laporan PSSI, seleksi berlangsung dari pagi hingga siang hari. Dua pelatih yang bertugas sebagai pemantau seleksi adalah Azhari Rangkuti dan juga Aldi Iqbal. Keduanya juga dibantu oleh pelatih dari Barito Putra. Manajer Barito Putra Muhammad Ihsan Kamil mengatakan sangat senang kotanya bisa terpilih sebagai tuan rumah seleksi yang diadakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ihsan juga berharap ada pemain berbakat yang diangkut ke Timnas Indonesia U17 dari Banjarmasin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi akan ada 6 pemain diaspora tambahan yang segera ikut seleksi Timnas Indonesia U17. Namun Erick Thohir memastikan pemanggilan pemain diaspora tambahan ke seleksi Timnas Indonesia U17 dilakukan dengan menilik kualitas pemain. Hal itu bertujuan agar pemain yang menjalani seleksi sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda Asia. Sebelumnya, sudah ada 6 pemain diaspora yang dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Namun 4 pemain diantaranya sudah dipulangkan karena dinilai tidak masuk kriteria yang dibutuhkan untuk skuad Timnas Indonesia U17. 4 pemain yang dicoret tersebut adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Sofwan Kobil Horito, dan Aron Nathan. Usai dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U17 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U17, Mahesa Ekayanto mengaku hanya bisa bersabar dan menyerahkan semua keputusan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan tersebut dia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Mahesa sendiri merupakan pemain darah asli Indonesia yang berarti masih warga negara Indonesia, bukan keturunan. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Belanda, yang mana sang ayah berasal dari Kuningan, Jawa Barat, dan ibunya berasal dari Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1,82 meter, Mahesa sejatinya masuk ke dalam kriteria bek yang diinginkan Bima Sakti. Tetapi nyatanya dia masuk ke dalam pemain yang dicoret dari seleksi pertama, termasuk 3 pemain diaspora lainnya. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Yunar tampil impresif saat FC Utrecht melakoni laga uji coba melawan Shakhtar Donetsk. Ivar Yunar memang tidak dimainkan sejak awal babak. Dia baru diturunkan pelatih pada menit ke-75. Namun pemain keturunan tersebut sukses mencetak 1 assist memukau dan membawa perubahan bagi permainan FC Utrecht. Meski menelan kekalahan, torehan Ivar Yunar tersebut menjadi bukti bahwa sang pemain mampu membayar kepercayaan. Jika mampu meningkatkan kualitasnya, bukan tidak mungkin pemain berusia 19 tahun tersebut juga bakal menjadi pilihan utama FC Utrecht di musim depan. Dan pengalamannya akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi laga penting di beberapa bulan ke depan. Mantan kiper Timnas Indonesia Andre Tani Ardiasa melakukan skill atraksi di luar nalar saat Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Tepatnya pada menit ke-47, Andre Tani menggunakan tumit untuk mengamankan gawang dari tekanan penyerang Persija Tangerang. Bahkan kiper berusia 31 tahun itu sempat mengontrol bola menggunakan dada. Sontak aksi tersebut mengundang decak kagum dari warganet tanah air. Dikutip dari unggahan akun Twitter @Indosiar yang kemudian di-repost oleh @Indosupporter, skill Andre Tani tersebut lebih hebat dibandingkan dengan kiper Jerman Manuel Neuer. Sayangnya pada laga tersebut Persija Jakarta harus menelan kekalahan dan tertahan di posisi 9 klasmen. Sementara Persita menempel ketat pemuncak klasmen sementara Dewa United dengan raihan 9 poin. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam jadi perbincangan netizen usai kedapatan berfoto mesra dengan cewek cantik Korea Selatan. Hal tersebut diketahui usai klub Asnawi mengunggah ulang postingan akun @pitnada_beauty di Instagram storiesnya @jongnamdragonsfc. Dikutip dari akun TikTok, sontak unggahan tersebut menuai sorotan dari netizen Indonesia. Di antaranya ada yang menyindir bahwa Asnawi Mangkualam pintar untuk memilih berfoto dengan perempuan cantik asal Korea Selatan itu. Namun ada juga yang cemburu melihat kemesraan keduanya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa Indra Syafri akan menjadi pelatih Bayangkara FC musim depan. Dikutip dari laman Instagram @GarudaFighter,
Hal itu dilakukan lantaran Bayangkara FC akan menjadi tempat bagi pemain timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Hal tersebut sontak langsung mendapatkan reaksi beragam dari warganet. Ada yang permasalahkan jika bagaimana Bayangkara FC terdegradasi. Namun tak sedikit pula yang mempermasalahkan bahwa harusnya PSSI mengadakan kompetisi usia muda. Jelang Piala AFF U23 2023, Sintayong dipastikan kehilangan 9 pemain andalannya. Pemain tersebut yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand tak akan bisa tampil karena Piala AFF U23 2023 tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Kemudian 4 nama lainnya adalah Muhammad Ferrari, Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, dan Kakang Rudianto. Mereka telah menjalani pendidikan kepolisian sekitar 5 bulan, sehingga dipastikan absen untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan juga di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Sintayong di timnas Indonesia U23, sebab Sintayong sudah paham betul kualitas para pemain tersebut saat memperkuat timnas Indonesia U20. Meski begitu, Sintayong sendiri tak kehilangan akal dengan memantau talenta baru Garuda Muda yang tengah gacor di Liga 1 musim ini. Konsultan pelatih timnas Indonesia U17 sekaligus Direktur Teknik PSSI yang baru, yakni Frank Wormoed, dipercaya Erick Thohir bukan tanpa alasan. Usai malang melintang bersama Akademi Klub Jerman, Frank Wormoed pernah menjadi kepala instruktur pelatih Federasi Sepak Bola Jerman, tepatnya pada periode 2008 hingga 2018. Di sela-sela itu, Frank Wormoed juga menjabat sebagai pelatih timnas Jerman U20 pada 2010 hingga 2016. Usai meninggalkan jabatan kepala instruktur di FB pada 2018, Frank Wormoed membesut klub Liga Belanda yakni Heracles Almelo selama 4 tahun, yakni tepatnya pada 2018 hingga 2022. Setelah itu, Frank Wormoed menangani FC Groningen pada awal musim 2022-2023, sebelum akhirnya dipecat setelah melewati 15 pertandingan. Kini harapannya kehadiran Frank Wormoed dapat memberikan hasil positif kepada sepak bola Indonesia. Bukan tidak mungkin tangan dingin Frank Wormoed bisa menghasilkan hasil yang maksimal bagi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Media asal Inggris The Guardian menyoroti pemain keturunan Indonesia Gabriel Han Wilhoefking yang tengah diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Media tersebut mengagumi talenta Gabriel yang berhasil masuk dalam daftar pemain The Guardian The Generation 2022. Diketahui Gabriel saat ini bermain untuk Akademi Tottenham Hotspur U18 dan menjadi andalan usai tampil 13 kali dari 18 laga yang tengah berlangsung. Total Gabriel sudah tampil bersama Tottenham U18 dalam 25 pertandingan, ditambah dengan penampilannya di 4 laga FA Youth Cup. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini total sudah menciptakan 2 gol di musim ini. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.